Awal cerita diperkenalkan seorang perempuan bernama Hong Hee-ju. Dia bekerja sebagai penerjemah bahasa isyarat. Suatu hari, dia mendapat tugas bekerja dengan seorang pembawa berita terkenal bernama Nayuri. Nayuri adalah penggemar berat seorang juru bicara presiden bernama Baek Saon. Meskipun ada rumor bahwa Baek Saon sudah menikah, Nayuri tetap mengaguminya, bahkan diam-diam mencintainya meskipun tak berbalas. Hari itu, Baek Saon sedang mengadakan konferensi pers mengenai kasus penculikan yang sedang terjadi di negara tersebut. Ia menjelaskan bahwa sejumlah warga telah diculik oleh kelompok tak dikenal yang menuntut uang tebusan. Namun, pemerintah, melalui Baek Saon, menegaskan tidak akan memenuhi tuntutan para penculik. Sebaliknya, pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk memastikan para sandera dapat dibebaskan dengan selamat. Baek Saon juga meminta para wartawan yang hadir untuk sementara waktu tidak menyebarkan informasi tersebut agar tidak memicu kepanikan publik. Setelah konferensi pers itu, banyak wartawan mencoba menghubungi Baek Saon, tetapi semua panggilan diabaikan olehnya. Nayuri juga mengirimkan pesan dukungan dan semangat, tetapi tidak mendapat respons. Di sisi lain, pemilihan presiden akan diadakan 1 bulan lagi, dan ayah Baek Saon adalah salah satu kandidat. Istri Baek Saon, yang ternyata adalah Hong Hee-ju, tidak pernah diketahui publik sebagai istrinya. Ibu Baek Saon meminta Hee-ju berhenti bekerja demi menjaga privasi mereka. Apalagi menjelang pemilu. Bahkan, Ibu Hee-ju sendiri menyarankan hal yang sama. Suatu malam, setelah makan malam bersama ibu dan mertuanya, Hee-ju memutuskan pulang. Namun, dalam perjalanan, ia merasa ada yang aneh dengan mobilnya, seolah-olah sedang dikendalikan oleh orang lain. Walau berhasil menghentikan mobilnya, pintunya terkunci dari dalam, dan ia melihat seseorang misterius berdiri di depannya. Orang itu mengenakan masker, dan diduga adalah dalang di balik masalah mobilnya. Saat itu, Baek Saon menerima telepon dari nomor tak dikenal. Orang itu mengaku sedang bersama istrinya dan akan berencana menghabisinya. Namun, karena banyak kasus penipuan dengan modus serupa, Baek Saon tidak percaya dan mengabaikan panggilan tersebut. Untuk memastikan, ia menghubungi ibu dan ibu mertuanya, yang mengonfirmasi bahwa Hee-ju memang baru saja pulang setelah makan malam. Meski begitu, telepon dari penculik terus berlanjut, dengan mengatakan bahwa ia benar-benar menahan Hee-ju. Baek Saon tetap tidak percaya, karena selama ini identitas istrinya dirahasiakan dari publik. Ia berpikir kalau pengakuan penculik itu hanyalah tipu muslihat untuk memeras uang. Namun, jauh di lubuk hati, ia tetap khawatir akan keselamatan Hee-ju. Baek Saon segera meminta rekannya melacak nomor telepon tak dikenal itu. Sementara itu, Hong Hee-ju berada dalam situasi yang menakutkan. Mobilnya yang disabotase tidak bisa ia kendalikan, dan ia terjebak tanpa cara untuk kabur. Penculik yang ada bersamanya bahkan sempat mengancam menggunakan pisau, melukai leher Hee-ju meski hanya berupa goresan kecil. Si penculik mengungkapkan bahwa mobil itu telah disadap, dan ponsel yang ia gunakan hanya dapat menelepon Baek Saon. Bahkan, ponsel tersebut dirancang agar lokasinya sulit dilacak karena menggunakan nomor virtual. Ketika penculik kembali menelepon Saon dan mengancam akan membunuh istrinya, Saon tetap berpura-pura tidak peduli. Ia menjawab dengan santai, "Ya sudah, bunuh saja kalau mau." Respons ini membuat Hee-ju sakit hati. Ketika penculik kembali mencoba menelepon, Saon tidak mengangkatnya lagi. Hal ini semakin membuat Hee-ju merasa tidak dihargai dan tidak dicintai oleh suaminya. Namun, di sisi lain, Baek Saon sebenarnya sangat khawatir dengan kondisi Hee-ju. Meski berpura-pura tidak percaya kepada penculik, ia diam-diam meminta bantuan rekannya dari media untuk melacak nomor tersebut. Masalahnya, nomor itu memiliki kode dari luar negeri, sehingga pelacakan menjadi sangat sulit. Di tengah situasi ini, Hee-ju berhasil melarikan diri dengan cara yang cerdas. Ia memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi sambil memutarkan kemudinya hingga penculik yang ada bersamanya kehilangan keseimbangan dan akhirnya pingsan. Setelah itu, Hee-ju kembali ke rumah, mengobati lukanya sendiri, dan mencoba menenangkan diri. Saat sedang di dapur, Baek Saon tiba-tiba pulang. Raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang besar, tetapi gengsi menghalanginya untuk mengungkapkan perasaan tersebut secara langsung. Saon hanya berkata kalau hari ini ia mendapatkan telepon iseng yang mengancamnya istrinya, namun pada saat ia pulang ternyata istrinya baik-baik saja. Kalimat ini, alih-alih menenangkan,
justru membuat Hiju semakin kesal. Ia merasa suaminya tetap tidak peduli padanya meskipun ia baru saja mengalami peristiwa yang sangat menakutkan. Tidak lama setelah itu, Saon menerima kabar dari timnya. Mereka memberitahu bahwa nomor telepon penculik hanya dapat dilacak jika panggilan berlangsung minimal 10 menit. Informasi ini sesuai dengan apa yang sempat diberitahukan penculik kepada Hiju sebelumnya, yang membuatnya bingung dengan sikap Saon. Meski terlihat tak peduli, Saon ternyata terus berusaha melacak penculik tersebut. Karena besok Saon ada acara kenegaraan, ia meminta Hiju untuk ikut bersamanya karena membutuhkan bantuannya sebagai penerjemah bahasa isyarat. Saon memberitahukan hal itu kepada Hiju. Tetapi Hiju yang masih marah memilih untuk mengabaikannya. Ditambah lagi, ibunya sendiri kerap ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Ia menyarankan agar Hiju menuruti semua permintaan keluarga Saon. Hal ini membuat Hiju teringat pada hari pernikahan mereka, yang penuh dengan rasa pahit. Pernikahan mereka dilakukan secara privat, tanpa pesta besar atau keluarga yang hadir. Saon menyerahkan kontrak pernikahan kepada Hiju, yang isinya menyatakan bahwa hubungan mereka tidak boleh diketahui publik. Hiju juga dilarang meminta cerai, dan jika ada yang tahu hubungan mereka, Hiju harus membayar denda sebesar 2 miliar won. Dengan hati yang kesal, Hiju tetap menandatangani kontrak tersebut. Setelah itu, Saon memberikan cincin kepadanya tanpa sedikit pun momen romantis. Bahkan, saat Hiju memeriksa berita di internet, ia mendapati tidak ada satupun informasi yang mengungkap bahwa ia adalah istri Baek Saon. Semua dirahasiakan dengan sangat ketat. Hal ini membuat Hiju merasa tidak dihargai. Seolah ia hanyalah alat untuk memenuhi ambisi Saon dan keluarganya. Keesokan harinya, Baek Saon dan Hong Hiju menghadiri acara yang dimaksud, di mana mereka akan bertemu dengan tamu penting dari luar negeri. Namun, untuk menjaga privasi, mereka datang secara terpisah. Kehadiran Saon segera menarik perhatian banyak orang di sana. Pesonanya yang tampan dan aura kewibawaannya yang kuat membuatnya menjadi pusat perhatian. Tidak lama kemudian, Hong Hiju juga tiba dan menghampiri Saon. Penampilan mereka yang serasi membuat beberapa orang menduga mereka adalah pasangan suami istri. Meskipun begitu, mereka tetap berjalan bergandengan tangan menuju lantai atas untuk bertemu tamu tersebut. Sikap ini semakin membuat orang-orang curiga bahwa mereka memiliki hubungan spesial. Ketika bertemu dengan tamu yang dimaksud, yaitu seorang duta besar dari luar negeri, Saon memperkenalkan dirinya dengan sopan. Kebetulan, istri sang duta besar juga memiliki keterbatasan berbicara. Saon memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan Hiju, yang kemudian berkomunikasi dengan istri sang duta besar menggunakan bahasa isyarat. Melihat interaksi mereka, sang duta besar langsung berasumsi bahwa Saon dan Hiju adalah pasangan suami istri. Namun, Hiju segera meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang penerjemah dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Saon. Pernyataan ini membuat Saon merasa sakit hati. Ironisnya, ia sendiri yang selama ini meminta Hiju untuk tidak mengungkapkan hubungan mereka di hadapan publik. Namun, untuk menjaga citranya, Saon mencoba menjelaskan bahwa istrinya memiliki keterbatasan tertentu yang sengaja dirahasiakan. Ia mengaku khawatir bahwa jika publik mengetahui siapa istrinya, banyak pihak yang membenci Saon akan menyerang Hiju sebagai balasannya. Melihat cara Saon memperlakukan Hiju, sang duta besar merasa kagum. Ia melihat perhatian Saon sebagai bentuk cinta dan kepedulian yang tulus. Sikap Saon terhadap Hiju terlihat sangat romantis dan penuh kasih, meskipun sebenarnya hubungan mereka jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Hong Hiju merasa ucapannya hanya dianggap remeh oleh Baek Saon. Dengan kesal, ia sedikit menjauh dan mengambil minuman, namun Saon segera melarangnya. Hiju, yang sudah merasa tidak nyaman, ingin pulang karena merasa tugasnya sudah selesai. Namun, Saon memintanya untuk tetap berada di sampingnya. Pernyataan itu membuat Hiju marah. Ia mulai melampiaskan emosinya menggunakan bahasa isyarat, meskipun selama ini Saon mengaku tidak memahami bahasa tersebut. Tapi anehnya, saat Hiju melontarkan umpatan dalam bahasa isyarat, Saon justru menunjukkan bahwa ia mengerti sepenuhnya apa yang Hiju katakan. Hal ini membuat Hiju semakin kesal, dan ia memutuskan untuk pergi ke toilet untuk menenangkan dirinya. Ia merasa kepalanya semakin pusing, ditambah rasa sesak di dadanya akibat sikap Saon yang membuatnya sangat tertekan. Sementara itu, Saon menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Suara di ujung telepon ternyata adalah penculik yang sebelumnya mengancamnya. Penculik tersebut dengan santai berkata bahwa ia tahu persis lokasi Saon saat ini, bahkan ia berada di acara yang sama.
Saon terkejut karena acara tersebut sangat eksklusif dan hanya bisa dihadiri oleh tamu undangan dengan posisi penting. Ketika Saon mencoba mencari sosok penculik itu, ia melihat seseorang yang tampak mencurigakan sedang berbicara melalui telepon. Namun, setelah dikejar dan diperiksa, ternyata orang tersebut bukan penculik, melainkan hanya tamu biasa yang sedang berbicara dengan istrinya. Penculik yang mendengar usaha Saon itu justru merasa bangga karena berhasil mengelabuhinya. Ia kembali menghubungi Saon dan dengan nada penuh kemenangan, berkata kalau Saon sudah mulai penasaran, padahal sebelumnya ia bahkan tidak peduli. Dalam percakapan itu, penculik mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, ia tahu bahwa Hiju sebenarnya bukan istri sejati Saon, melainkan hanya pengganti kakaknya yang melarikan diri pada hari pernikahan. Kakak Hiju, yang seharusnya menikah dengan Saon, menghilang tanpa jejak sebelum upacara dimulai, dan keluarga mereka memutuskan menggantikan posisinya dengan Hiju untuk menyelamatkan nama baik keluarga. Hingga kini, keberadaan kakak Hiju masih menjadi misteri, namun, kejutan lain datang ketika Saon menyadari bahwa suara di telepon bukan dari penculik yang sama seperti sebelumnya. Ternyata, Hiju telah memanfaatkan ponsel milik penculik asli, yang sempat ia lumpuhkan saat insiden malam itu, untuk mengelabui Saon. Hiju, yang merasa tidak pernah dipedulikan, menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan rencana balas dendam. Ia berpura-pura menjadi penculik dan mengancam akan menghabisi dirinya sendiri sebagai Hong Hiju. Melalui panggilan telepon virtual itu, Hiju mendesak Saon dengan ancaman-ancaman tajam. Saon, yang sudah emosi, menantang balik dengan mengatakan bahwa ia sendiri yang akan menangkap penculik tersebut. Hiju merasa rencananya berjalan sesuai harapan. Dengan suara gemetar tapi tegas, ia terus memainkan peran sebagai penculik, membangun situasi yang membuat Saon terpojok. Namun, di balik semua itu, Hiju juga merasa ketakutan, bukan hanya karena risikonya, tetapi juga karena rasa bersalah yang mulai muncul dari dalam dirinya. Hiju berusaha meninggalkan pesta dengan diam-diam, tetapi usahanya gagal ketika Saon memergokinya. Saon segera menarik tangan Hiju dan membawanya ke sebuah ruangan terpisah. Di sana, ia bertanya dengan serius apakah benar terjadi kecelakaan pada malam sebelumnya dan apakah Hiju melihat wajah pelakunya. Hiju menjelaskan bahwa pelaku menutupi wajahnya, sehingga ia tidak bisa mengenalinya. Dengan tergesa-gesa, Saon memeriksa tubuh Hiju. Ia memeriksa pakaian istrinya dan menemukan luka di lehernya. Hal ini membuat Saon yakin bahwa Hiju benar-benar diancam dan hampir dibunuh. Ia heran mengapa Hiju tidak menceritakan hal ini sejak awal. Dalam hati, Hiju bertanya-tanya mengapa Saon begitu khawatir padanya. Sementara sebelumnya Saon justru bersikap acuh dan bahkan sempat menantang pelaku agar dirinya yang dibunuh. Saon lalu menyuruh Hiju pulang, sementara dirinya langsung menghubungi bawahannya untuk melacak siapa yang baru saja menghubunginya melalui telepon. Namun, karena panggilan tersebut berlangsung kurang dari 10 menit, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Setibanya di rumah, Saon kembali memeriksa keadaan Hiju. Ia meminta kunci mobil Hiju untuk melihat kondisinya. Ketika memeriksa, Saon menemukan bahwa mobil tersebut mengalami kerusakan parah. Hal ini membuat Hiju khawatir karena pada malam itu ia sempat berbicara dengan lantang, takut Saon akan memeriksa rekaman dashboard mobilnya. Namun, anehnya, dashboard tersebut tidak merekam apapun. Saon kemudian bertanya bagaimana Hiju bisa pulang. Hiju menjelaskan bahwa setelah pelaku pergi, ia menelepon tukang derek untuk membantunya. Mendengar hal itu, Saon mengatakan bahwa ia akan membelikan mobil baru untuk Hiju dan meminta Hiju berhenti bekerja agar bisa tinggal di rumah saja. Namun, Hiju menolak. Ia memohon agar tetap diizinkan bekerja, apalagi besok ia harus pergi ke pengadilan bersama direkturnya sebagai penerjemah. Hiju juga menolak pengawal karena merasa itu akan terlalu mencolok. Namun Saon tetap menghubungi tim keamanan untuk menjaga istrinya diam-diam. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan tugas di pengadilan, pengawal yang ditugaskan menjaga Hiju harus meninggalkan posisinya sebentar untuk membantu keributan pasangan suami istri yang sedang bersidang. Saat itu, seorang pria misterius tampak menunggu di dekat toilet tempat Hiju berada. Ketika pengawal kembali, Hiju sudah menghilang. Mereka segera melaporkan kejadian ini kepada Saon. Mendengar laporan tersebut, Saon tetap terlihat tenang, tetapi sebenarnya ia panik. Setelah beberapa saat, Hiju ditemukan bersama seorang pria. Ketika Saon meminta deskripsi tentang pria tersebut, pengawalnya menyebut bahwa pria itu terlihat tampan.
dan Hiju tampak senang bertemu dengannya. Hal ini membuat Saon kesal dan cemburu. Pria tersebut adalah Ji Sangwoo, senior Hiju saat kuliah. Sangwoo pernah tertarik pada Hiju dan bahkan mempelajari bahasa isyarat untuk mendekatinya. Namun, Hiju tiba-tiba menghilang 3 tahun lalu. Sangwoo kini ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat Hiju pulang ke rumah, ibunya datang membawakannya vitamin dan baju seksi untuk menggoda Saon. Meski Hiju sudah menikah selama 3 tahun, belum ada kabar tentang kehamilannya. Ibunya sebenarnya menyadari bahwa pernikahan Hiju hanyalah sebuah kesepakatan, tetapi tetap berharap Hiju dapat hidup bahagia dan mempunyai keturunan. Hiju setuju menggantikan kakaknya, Hong In-ha, yang tiba-tiba melarikan diri. Sebagai syarat, Hiju meminta agar ayahnya yang sedang sakit dirawat di panti jompo yang layak. Malam itu, Hiju mengenakan pakaian yang telah disiapkan, tetapi kemudian sebuah ide muncul di benaknya. Hiju menghubungi Saon dengan menyamar menjadi penipu dan bertanya kapan Saon berencana menceraikan istrinya. Namun, Saon tidak memberikan jawaban atau kompromi apapun kepada penelepon tersebut. Merasa bingung dan frustrasi mencari cara agar Saon mau menceraikannya, Hiju malah memotret pahanya sendiri dan mengirimkannya kepada Saon, dengan pesan bahwa itu adalah paha istri Saon. Namun, Saon tidak percaya. Ia meyakini itu bukan paha Hiju. Penelepon, yang sebenarnya adalah Hiju, tertawa dan mengatakan bahwa jika Saon tidak percaya, ia harus memeriksa langsung. Ia bahkan menyebut bahwa paha Hiju memiliki tanda lahir berupa tahi lalat yang unik. Tanpa disadari Hiju, panggilan tersebut berlangsung lebih dari 10 menit. Sehingga tim Saon dapat melacak lokasi umum penelepon. Kini, mereka tinggal menganalisis suara untuk memastikan identitasnya. Hiju mulai gelisah. Ia takut rencananya ketahuan, apalagi ia baru saja memancing Saon untuk memeriksa tanda lahirnya di paha. Ketakutannya semakin memuncak ketika Saon pulang malam itu dan langsung menuju kamar Hiju. Saon menarik selimut Hiju untuk memeriksa tanda lahir yang disebutkan, tetapi Hiju menahannya. Karena aksi tersebut, Saon kehilangan keseimbangan dan jatuh ke atas tubuh Hiju. Mereka terdiam sejenak. Hiju segera menjauhkan wajahnya, merasa canggung. Saon bangkit berdiri tanpa memeriksa paha Hiju dan berkata, kantor kepresidenan akan membuka posisi penerjemah bahasa isyarat. Jika kau ingin tetap bekerja, lebih baik bekerja di sisiku saja. Setelah mengatakan itu, Saon keluar dari kamar tanpa melanjutkan pembicaraan. Saat keluar, Saon melihat teko air minum di atas meja makan yang telah disiapkan Hiju. Ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka, saat Hiju sering menunggunya pulang sambil tertidur di meja makan. Hiju juga pernah memasak untuknya meski ditolak mentah-mentah. Saon bahkan pernah mengatakan pada Hiju untuk tidak menyimpan perasaan terhadapnya. Ia tidak ingin melihat Hiju seperti boneka yang hanya mengikuti perintah ibunya. Saon dengan tegas meminta Hiju menjalani hidup seperti biasa karena ia tidak ingin Hiju mengganggu jalannya hidupnya. Pagi harinya, Hiju terbangun dan mendapati Saon masih berada di rumah, berbeda dari kebiasaannya. Ternyata Saon memutuskan untuk masuk kerja lebih siang. Ia meminta Hiju menemaninya menyiapkan sarapan. Hiju merasa aneh dengan permintaan itu karena biasanya Saon tidak pernah mau sarapan bersama. Sambil memasak, Saon bertanya tentang kejadian di pengadilan, terutama mengenai hilangnya Hiju. Hiju menjelaskan bahwa ia bertemu seniornya di kampus, Ji Sangwoo. Saon kemudian bertanya, apa pria itu bisa dipercaya? Hiju hanya menjawab bahwa Sangwoo adalah pria yang baik. Saon tampak tidak senang dengan jawaban tersebut. Ia akhirnya meminta Hiju makan sendirian, lalu meninggalkan meja makan tanpa melanjutkan pembicaraan. Hiju terkejut jika Saon berniat untuk menyiapkan makanan untuknya. Setelah mendapat kabar bahwa analisis suara penelepon telah selesai, Saon segera pergi ke kantornya. Namun, hasil analisis itu masih abu-abu karena penelepon menggunakan perangkat pengubah suara yang tidak biasa. Sementara itu, Hiju mengunjungi ayahnya, Na Jin Chol, yang dirawat di panti jompo. Na Jin Chol menderita gangguan jiwa ringan dan sering menyebut nama istrinya, Kim Yeon Hui, memohon agar tidak pergi. Di depan ayahnya, Hiju berbicara dengan leluasa. Dengan nada penuh emosi, ia bertanya, mengapa ayah tidak mencegah ibu pergi dulu? Ayah seharusnya menahannya. Ayahnya menjawab sambil menangis kalau ia ingin anaknya menjadi seseorang yang hebat. Karena itu, ayahnya mengizinkan ibunya Hiju membawanya pergi. Hiju pun menangis, meluapkan rasa frustrasinya. Sejak hidup sebagai putri kedua keluarga Hong, hidupnya tidak pernah tenang.
Ia harus berpura-pura bisu dan menjadi bayangan Hong In-ha dan ia sudah muak dengan semua ini. Ia ingin segera mengakhirinya. Malam itu, Saon menceritakan kekhawatirannya kepada rekannya, Jang Hok-jin. Ia menjelaskan ancaman yang diterimanya dan menyebutkan foto tubuh istrinya yang dikirim oleh penelepon. Hok-jin dengan santai menyimpulkan kalau ini semua adalah perselingkuhan. Kata-kata Hok-jin membuat Saon mulai berpikir, apakah benar selama ini Hiju berselingkuh? Apalagi, anak buahnya baru saja menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan seseorang masuk ke mobil Hiju tanpa paksaan. Malam harinya, Saon menerima telepon dari penelepon misterius, tetapi ia memilih untuk tidak mengangkatnya. Tiba-tiba, terdengar ledakan besar dari arah kantor Saon bekerja. Hiju yang berada di rumah segera pergi untuk mencari tahu. Namun, Saon belum juga pulang, membuatnya cemas. Ia pun menunggu di sofa hingga tertidur. Keesokan paginya, saat terbangun, Hiju mendengar berita ledakan hebat di kawasan kantor Saon. Beberapa korban terluka, dan polisi telah mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV. Stasiun TV bahkan memutar rekaman suara ancaman yang dikaitkan dengan insiden tersebut. Suara itu identik dengan yang pernah Hiju gunakan untuk menelepon Saon. Hiju terkejut dan bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa mungkin kantor Saon yang menjadi target? Tak lama kemudian, Saon pulang ke rumah dalam keadaan kacau. Bajunya kotor dan lusuh, seperti baru saja keluar dari tempat kebakaran. Beberapa luka kecil terlihat di tubuhnya. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengangkat Hiju ke atas meja. Dengan nada tegas, Saon berkata kalau ada sisi dari istrinya yang tidak ia ketahui. Maka ia harus mencari tahu sendiri. Ia lalu menarik rok Hiju. Hiju sempat menahannya, tetapi Saon mengatakan apakah Hiju ingin membukanya sendiri atau ia yang akan melakukannya. Saat itu, ingatan Saon melayang 3 tahun ke belakang. Ia pernah menerima pesan dari Hong In-ha yang mengatakan bahwa ia ingin membatalkan pernikahan kontrak. Jika Saon menolak, In-ha mengancam akan mengungkap rahasia keluarganya. Saon sempat terdiam dan ia malah menanyakan masalah Hiju apakah ia akan menikah dengan pria lain yang akan dijodohkan oleh ibunya. Setelah In-ha mengonfirmasi kebenaran berita itu, Saon malah mengubah rencananya untuk menikahi Hiju, adiknya In-ha untuk menyelamatkan Hiju untuk menikah dengan pria lain. Beberapa jam sebelum Saon pulang ke rumah dalam keadaan kusut dan terluka, ternyata di malam kejadian, seorang penculik datang ke kantornya membawa pizza. Pizza itu diterima oleh bawahannya Saon. Namun, ketika pizza tersebut dibuka dan dibawa masuk, tiba-tiba pizza itu meledak, menyebabkan ledakan kecil di kantor Saon. Setelah kejadian itu, Saon dilarikan ke rumah sakit oleh rekannya, Park Do-jae. Ia mengabarkan bahwa rekan-rekan mereka yang lain selamat, meskipun beberapa masih dirawat. Park Do-jae juga menyerahkan rekaman CCTV yang menunjukkan si penculik sedang menyerahkan pizza tersebut. Namun, wajah penculik sulit dikenali karena ia memakai masker. Saon kemudian memastikan kabar tentang Hiju. Pengawal Hiju mengabarkan bahwa Hiju sudah pulang dengan selamat. Saon memberitahu Park Do-jae bahwa ia memiliki rencana untuk menjebak pelaku. Keesokan paginya, Saon pulang ke rumahnya untuk memeriksa kondisi Hiju sekaligus mengecek kebenaran foto yang dikirim oleh penelepon misterius. Ia ingin memastikan apakah benar ada tahi lalat di paha Hiju seperti yang terlihat di foto. Ketika Saon membawa Hiju ke kamar untuk memeriksa tanda tersebut, Hiju mencoba menghalangi dan mengatakan bahwa hal itu tidak penting. Menurutnya, yang lebih penting adalah menemukan identitas penculik yang telah menyebabkan kekacauan ini. Saon akhirnya mengurungkan niatnya. Terlebih saat itu Park Do-jae menelepon dan mengatakan bahwa pelaku kemungkinan adalah orang yang juga sedang diburu polisi. Pola kejahatannya serupa, yakni menggunakan makanan sebagai alat untuk meledakkan tempat-tempat tertentu. Percakapan Saon dan Park Do-jae terdengar oleh Hiju, yang kemudian menyadari bahwa Saon diam-diam sedang menyelidiki kasus ini. Saon meminta ponsel Hiju untuk memeriksa apakah ponselnya telah diretas. Namun, sebelum menyerahkannya, Hiju kembali ke kamarnya, mengambil ponsel virtual, menghapus foto yang dimaksud, dan menonaktifkan ponsel tersebut. Ia khawatir pemilik ponsel virtual itu akan mencoba menghubunginya, sementara itu, identitas penculik Hiju mulai terungkap. Ia ternyata memiliki seorang rekan, terlihat dari pesan-pesan yang dikirim melalui ponsel. Saon memeriksa percakapan Hiju di ponsel dengan seorang bernama Sang-woo. Ia menemukan foto Hiju dan Sang-woo beberapa tahun lalu di sebuah tempat bernama Pusat Impian Nuri, yang ternyata adalah panti asuhan. Sang-woo adalah anak yang tumbuh di panti asuhan tersebut. Ia bergabung dengan tim Saon untuk menyelesaikan sebuah kasus yang belum terpecahkan selama 20 tahun.
Sang Woo bercerita bahwa ia pernah bermain dengan seorang anak orang kaya yang selalu memakai topeng. Namun, suatu hari, ia menyaksikan kejadian mengerikan yang mengubah hidupnya. Saat Yuri dan timnya bertanya apa yang sebenarnya terjadi, Sang Woo menolak melanjutkan cerita karena harus menghadiri janji makan dengan seseorang. Pada saat yang sama, Yuri mengajak Baek Saon makan bersama. Namun, ketika Saon memeriksa ponsel Hiju, ia menemukan bahwa Hiju memiliki janji makan dengan Sang Woo di tempat yang sama. Yuri, yang sangat mengidolakan seniornya, merasa senang dengan kesempatan makan bersama itu. Namun, suasana berubah ketika Saon tiba di restoran. Hiju, yang mencoba menghindar, akhirnya ketahuan juga oleh Saon. Akhirnya mereka memutuskan untuk makan di satu meja, karena Saon tidak mau melihat Hiju terlalu akrab dengan Sang Woo. Apalagi, cara Sang Woo memperlakukan Hiju sangat istimewa, seperti seorang pacar. Saon juga tampak tidak terima ketika mengetahui bahwa Sang Woo bisa menggunakan bahasa isyarat. Ia mulai menginterogasi Sang Woo dengan banyak pertanyaan, seperti apakah dia sudah menikah, pekerjaannya, dan hal-hal lainnya, hingga suasananya terasa seperti sesi wawancara. Hiju, yang menyadari Sang Woo mulai merasa tidak nyaman, memberi isyarat kepada Saon untuk berbicara berdua di luar. Setelah itu, Saon menugaskan Park Do-jae untuk menyelidiki lebih lanjut di kantor polisi terkait kejadian ledakan di kantor mereka. Di sana, Park Do-jae menemukan bahwa insiden serupa terjadi di tempat lain, di mana sebuah tempat sampah meledak. Ia berhasil menangkap seseorang yang dicurigai sebagai pelaku, tetapi orang tersebut mengaku bukan pelaku ledakan kantor Saon. Setelah telepon selesai, Hiju mendatangi Saon dan bertanya mengapa Saon berada di sana serta mengapa ia mencurigai hubungan Hiju dengan Sang Woo. Hiju menjelaskan bahwa Sang Woo hanyalah seniornya dan orang yang baik. Namun, Saon merasa bahwa Sang Woo hanyalah orang asing yang tiba-tiba muncul dalam hidup mereka. Ia juga tidak suka jika Hiju lebih mengetahui tentang Sang Woo dibandingkan dirinya. Sikap Saon membuat Hiju semakin bingung. Tidak lama setelah itu, Saon berpamitan kepada Sang Woo dan Yuri. Sebelum pergi, Sang Woo memberikan kartu namanya kepada Saon, jika sewaktu-waktu ia membutuhkan sesuatu. Sementara itu, Hiju juga berpamitan karena memiliki urusan di panti asuhan. Di panti, Hiju diberitahu oleh staf bahwa ia memiliki peluang besar untuk menjadi penerjemah di kantor kepresidenan. Mereka bahkan telah mengisi formulir untuknya dan sangat mendukung Hiju mengejar kesempatan ini. Namun, kepada salah satu temannya, Hiju mengungkapkan bahwa ia ingin bercerai dari Saon, apapun yang terjadi. Temannya berpendapat bahwa sikap Saon menunjukkan cinta, tetapi Hiju tidak yakin. Meski begitu, temannya tetap mendorong Hiju untuk fokus pada mimpinya menjadi penerjemah. Di sisi lain, Park Do-jae melaporkan kepada Saon bahwa orang yang mereka tangkap memang bukan pelaku utama. Namun, orang itu mengetahui siapa pelaku sebenarnya, meskipun ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Saon memutuskan untuk menunggu perkembangan lebih lanjut, rasa penasaran Saon terhadap Sang Woo semakin besar. Ia mencari tahu tentang Sang Woo di YouTube dan menemukan bahwa profesi Sang Woo adalah dokter yang sering mengunggah konten tentang kesehatan. Menurut Park Do-jae, Sang Woo sangat populer di kalangan wanita karena tubuhnya yang atletis. Hal ini membuat Saon merasa tidak nyaman, apalagi ia khawatir Hiju mungkin salah satu penggemar Sang Woo. Saon pun meminta Park Do-jae untuk menyelidiki Sang Woo secara mendetail. Sementara itu, Hiju pergi mengambil mobilnya di tempat parkiran. Namun, saat mencoba menghidupkan mobilnya, pintu parkiran depan tiba-tiba tertutup, dan mesin tidak bisa menyala. Kejadian ini mengingatkan Hiju pada malam penculikan, membuatnya ketakutan dan trauma. Apalagi mobil tersebut seakan memberi pesan dari pemilik ponsel untuk menghubunginya. Ketika pintu parkiran mobil akhirnya terbuka, Hiju langsung pergi tanpa berpamitan dengan petugas di sana. Sesampainya di rumah, Hiju memeriksa ponselnya, khawatir si penculik akan menghubunginya lagi. Tidak lama kemudian, Saon pulang, dan Hiju mengatakan ingin pergi ke supermarket untuk membeli es krim dan bir. Namun, Saon tidak mengizinkan Hiju pergi sendiri. Ia menawarkan diri untuk membelikan semua yang Hiju butuhkan. Di perjalanan, Hiju menelepon Saon menggunakan telepon virtual dan bertanya mengapa Saon tidak mau menceraikan istrinya, Hiju. Ia juga menegaskan bahwa Saon menikahi Hiju bukan karena cinta. Saon tidak menjawab pertanyaan itu dan langsung memutuskan telepon. Setelah pulang dari supermarket, Saon berkata kepada Hiju dengan tegas bahwa ia tidak mau bercerai. Alasannya, Saon tidak mau karena bisa merusak reputasinya.
Gengsi yang tinggi membuat Hiju kembali berpikir tentang hubungan mereka. Ia merasa bahwa Saon memang tidak mencintainya dan lebih peduli pada pekerjaannya. Dengan rasa penasaran, Hiju bertanya kepada Saon alasan sebenarnya ia diminta bekerja bersama Saon. Saon menjawab sederhana, bahwa mereka berdua sedang menjadi target penculik. Menurutnya, bekerja bersama akan mempersulit penculik mendekati Hiju. Namun, Hiju memperingatkan bahwa jika ia benar-benar bekerja di sana, akan sulit bagi Saon menyembunyikan keberadaannya. Saon hanya menjawab santai dan meminta Hiju untuk menunggu karena belum tentu juga ia lulus tes seleksi. Tidak lama kemudian, tanpa alasan yang jelas, Saon tiba-tiba sudah berada di kamar Hiju. Sebelum Hiju sempat bertanya, Saon meminta istrinya itu untuk tenang karena ia tidak akan menggigit atau melakukan apapun yang tidak perlu. Kalimat itu membuat suasana menjadi canggung. Karena Saon bersikeras tidak ingin pergi, Hiju terpaksa tidur di ranjang yang sama dengannya, meski hanya ada satu bantal. Saon meminta Hiju menghadap ke arahnya, karena menurutnya tidak sopan jika Hiju membelakanginya. Ia meminta Hiju untuk melupakan semua masalahnya dan menganggap tidak ada yang terjadi. Meskipun Hiju terlihat tenang, hatinya berdebar-debar melihat wajah dan bibir Saon begitu dekat. Ia hampir tidak bisa memalingkan pandangannya. Setelah Hiju akhirnya tertidur lelap, Saon memutuskan untuk meninggalkan kamar, karena tujuannya hanya memastikan Hiju bisa beristirahat dengan baik. Namun, dalam tidurnya, Hiju bermimpi tentang masa kecilnya, ketika ia mengalami kecelakaan bersama saudara laki-lakinya dan kakaknya, Hong Ina. Dalam kecelakaan itu, saudara laki-lakinya meninggal, tetapi Hiju selamat tanpa cedera serius. Karena takut diusir oleh ayah tirinya, ibunya memaksa Hiju berpura-pura bisu agar mereka terlihat menderita dan tetap diterima di rumah tersebut. Trauma masa kecil ini membuat Hiju memutuskan untuk berpura-pura tidak bisa berbicara lagi, bahkan hingga ia dewasa. Keesokan harinya, Saon terlihat mulai berolahraga. Mungkin ia ingin bersaing dengan Ji Sang-woo, yang juga dikenal aktif berolahraga. Sambil berolahraga, Saon berbincang dengan temannya dan menceritakan masalah rumah tangga yang sebenarnya adalah masalahnya sendiri. Menurut temannya, cerita Saon menggambarkan cinta sejati seorang suami terhadap istrinya, meski gengsi seringkali menghalangi. Sementara itu, ayah Hiju sedang berada di taman ditemani seorang perawat. Ketika perawat pergi untuk mengambil selimut, penculik mendekati ayah Hiju. Penculik itu langsung membawa ayah Hiju pergi. Wajah asli penculik itu akhirnya terungkap, dengan bekas luka mencolok di lehernya. Tak lama setelah itu, ia menelepon Hiju menggunakan ponsel ayahnya. Hiju terkejut mendengar suara penculik tersebut. Dalam telepon itu, penculik mengancam Hiju untuk terus memaksa Saon menceraikannya. Jika Hiju tidak melakukannya, ia akan membunuh ayahnya. Penculik juga mengirimkan gambar ancaman berupa gigi yang membuat Hiju panik. Ia segera pergi ke tempat penculik itu. Saon, yang mendapatkan kabar tentang situasi ayah Hiju, langsung meninggalkan acara yang sedang dihadirinya dan menyusul Hiju. Sesampainya di rumah sakit, Hiju melihat kondisi ayahnya. Untungnya, polisi memastikan bahwa kondisi ayah Hiju baik-baik saja. Ternyata ancaman penculik itu hanya tipuan, dan gigi yang ditunjukkan sebelumnya bukan milik ayah Hiju. Namun, ayah Hiju sempat menyampaikan pesan dari penculik kepada Hiju, yaitu agar ia segera menelepon Baek Saon. Hiju langsung memahami bahwa ancaman penculik itu benar-benar serius. Ia merasa lemas melihat kondisi ayahnya yang tertekan oleh situasi tersebut. Setelah itu, Hiju dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait kejadian yang menimpa ayahnya. Namun, di tengah perjalanan, mobil yang ditumpanginya tiba-tiba disadap lagi, membuat Hiju kembali diliputi ketakutan. Trauma yang dirasakannya semakin dalam. Hiju mulai merasa mual dan meminta polisi menghentikan mobilnya. Ketika mobil berhenti, ia langsung keluar dan memuntahkan isi perutnya. Di saat itu, Hiju merasa hidupnya benar-benar kacau. Ia mengingat kembali tekanan yang selama ini dirasakannya dari ibunya, suaminya yang dianggap tidak mencintainya, hingga berbagai kejadian menakutkan yang terjadi belakangan ini. Tak lama setelah itu, sebuah rombongan polisi tiba di lokasi. Polisi yang membawa Hiju sempat bingung dan bertanya-tanya apakah mereka telah melakukan kesalahan. Rombongan itu ternyata datang bersama Baek Saon. Dengan tegas, Saon meminta polisi untuk kembali ke kantor dan menyerahkan Hiju kepadanya. Ketika salah satu polisi bertanya hubungan Saon dengan Hiju, ia menjawab lantang kalau Hiju adalah istrinya. Jawaban itu membuat semua orang, termasuk Hiju, yang merasa tidak pernah dianggap sebagai seorang istri selama ini.
Ternyata, yang memberitahu Saon tentang kondisi ayah Hiju adalah seorang pegawai dari panti jompo. Menurut mereka, nomor darurat yang digunakan Hiju adalah nomor milik Saon. Saat itu, Hiju tidak bisa dihubungi, sehingga informasi tersebut diteruskan ke Saon. Kebetulan, Saon tahu di mana keberadaan Hiju, jadi ia segera menyusulnya. Ketika bertemu dengan polisi yang mengantar Hiju, Saon mengaku sebagai suami Hiju. Namun, ia meminta polisi untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada siapapun karena hubungan mereka bersifat rahasia. Saon kemudian menjelaskan kepada Hiju alasan ia mengetahui kondisi ayahnya dan meminta Hiju agar tidak khawatir, karena Saon bersedia mengurus semuanya. Tanpa diduga, Hiju menangis. Ini membuat Saon terkejut karena untuk pertama kalinya ia mendengar suara Hiju. Saon memintanya untuk tidak menahan tangis dan meluapkan semua perasaan agar lebih tenang. Sementara itu, Yuri tanpa sengaja bertemu dengan Sang-woo di restoran favoritnya. Mereka berdua saling menggoda, menyadari bahwa mereka tengah menghadapi situasi serupa, cinta yang tidak terbalas. Sang-woo penasaran bagaimana Yuri bisa begitu mengenal Saon. Yuri pun bercerita bahwa dulu ia adalah junior Saon di dunia pertelevisian. Saat itu, Saon dikenal sangat tegas. Ia pernah meminta Yuri untuk datang ke kantor pukul 2 pagi, dan jika Yuri menolak, ia tidak akan diajari apapun. Awalnya, Yuri membenci Saon, tetapi lama-kelamaan ia menyadari bahwa ketegasan itu justru membuatnya berkembang. Namun, cintanya kepada Saon tetap tak terbalas karena Saon telah dinikahkan dengan putri keluarga Hong, pemilik harian Chungwon. Di sisi lain, setelah bertemu dengan Hiju, Saon membawanya ke hotel untuk beristirahat alih-alih pulang ke rumah. Ia menyuruh Hiju membersihkan diri dan kemudian bertanya tentang sesuatu yang Hiju sembunyikan darinya. Hiju tetap diam, dan meskipun Saon ingin memaksanya, ia memilih untuk tidak melakukannya karena merasa kasihan pada Hiju yang baru saja menghadapi situasi sulit dengan ayahnya. Sebagai gantinya, Saon memberikan perhatian dengan membawakan makanan dan meminta Hiju untuk beristirahat. Malam itu, Saon menghadiri pertemuan dengan orang tuanya tanpa Hiju, yang diminta untuk tetap di hotel. Ayah Saon menanyakan keberadaan Hiju dan tidak lama setelah itu Hiju menyusul ke sana. Ayah Saon lalu mulai membahas kakak Hiju, Hong Ina, yang seharusnya menjadi istri Saon. Hal ini membuat Saon marah, terutama karena ayahnya merendahkan Hiju. Dalam kemarahan, Saon mengingatkan ayahnya bahwa posisi politik yang dimilikinya sekarang adalah hasil dari nama besar kakek mereka. Ayah Saon yang emosi bahkan sempat melempar gelas, tetapi Saon melindungi Hiju. Ketika kembali ke rumah, Hiju yang tertekan mencoba membuang ponsel virtualnya ke dalam tong sampah lalu ia berencana membuang sampah tersebut, tetapi aksinya ketahuan oleh Saon. Saon menawarkan untuk membuangnya, tetapi Hiju menolak karena takut isi ponsel tersebut diketahui. Untungnya, rekan-rekan Hiju menelepon dan memberikan dukungan kepadanya, mengingat keesokan harinya Hiju akan menjalani ujian penerimaan penerjemah di kantor kepresidenan. Dukungan ini membuat Hiju merasa lebih percaya diri. Tidak ingin kalah, suaminya, Saon, juga memberikan dukungan penuh. Bahkan dengan nada bercanda mengatakan bahwa Hiju pasti akan lolos karena ada orang dalam. Selain itu, Saon juga berhasil memindahkan ayah Hiju ke panti jompo yang lebih bagus dan eksklusif. Keesokan harinya, Park Do-ji memberikan informasi kepada Saon bahwa Sang-woo bergabung dengan tim televisi Yuri. Tujuan Sang-woo adalah menguak kasus pembakaran misterius yang terjadi ketika ia masih kecil, kasus yang sampai saat ini belum terpecahkan. Di sisi lain, Hiju bersiap untuk menghadapi ujian penerjemah di kantor kepresidenan. Ia teringat pesan Saon untuk tetap semangat dan membuktikan kemampuannya. Saat ujian dimulai, Hiju menjadi peserta pertama yang dipanggil. Ia diuji menggunakan video latihan dari Baek Saon. Berkat seringnya Hiju berlatih dengan video-video itu, ia bisa menyelesaikan ujian dengan sangat lancar. Saon yang awalnya hanya menyaksikan dari layar virtual, merasa terkejut dan memutuskan datang langsung ke lokasi ujian. Saon menguji Hiju dengan berbagai cara untuk memastikan kemampuannya. Walaupun Hiju sudah menjelaskan bahwa ia terbiasa menggunakan video latihan Saon, Saon tetap tidak percaya dan meminta ujian tambahan. Namun, setiap tes yang diberikan berhasil diselesaikan Hiju dengan sempurna. Saon mulai merasa heran mengapa Hiju memilih video dirinya sebagai bahan latihan. Dengan candaan, Hiju menjawab bahwa ia mungkin sudah hampir gila saat itu, yang membuat semua orang di ruangan tertawa.
Saon lalu bertanya bagaimana Hiju, yang tidak bisa berbicara, berkomunikasi selama latihan. Hiju menjelaskan bahwa jika Saon tidak paham bahasa isyarat, ia bisa mengajarkannya. Jawaban Hiju membuat Saon dan semua yang hadir terkagum-kagum dengan kemampuannya. Akhirnya, Saon sadar bahwa di balik sikapnya yang keras, Hiju sebenarnya sangat perhatian dan menyimpan rasa cinta untuknya. Namun, kebahagiaan ini terusik oleh kemunculan Hong Ina, kakak Hiju, yang tiba-tiba kembali ke Korea. Dengan auranya yang mencolok, kehadirannya memberikan kesan mengancam pada rumah tangga Hiju dan Saon. Sementara itu, Hiju mengunjungi ayahnya di panti jompo baru. Ia sangat senang melihat fasilitas yang lengkap, termasuk kamar VIP yang disediakan khusus untuk ayahnya. Hiju merasa tersentuh mengetahui bahwa Saon, yang selama ini dikenal dingin, diam-diam sangat perhatian, bukan hanya padanya tetapi juga kepada keluarganya. Di tempat lain, Yong Weo, salah satu anggota tim Saon, mendiskusikan kandidat yang layak diterima. Ia mendukung Hiju karena merasa Hiju menunjukkan karakter terbaik di antara peserta lainnya. Saon setuju dengan penilaian itu, meskipun ia enggan mengungkapkannya secara langsung karena sifatnya yang penuh gengsi. Saon pun teringat momen awal ia mulai menyukai Hiju. Saat itu, dalam acara keluarga, ibunya memaksanya mencoba makanan yang sebenarnya tidak ia sukai. Namun, Hiju, yang hadir di sana, membuat momen itu terasa lebih hangat dan membekas di hati Saon. Ketika Saon melihat ke bawah, ia melihat Hiju sedang duduk di sudut meja makan bersama ibunya. Namun, perhatian ibunya hanya tertuju pada Hong Ina. Sedangkan Hiju yang belum makan apapun terlihat kelaparan. Saat itu, Hiju nekat mengambil sisa makanan di meja, tetapi aksinya ketahuan oleh Saon. Tanpa banyak bicara, Saon menawarkan makanan miliknya untuk ditukar dengan makanan Hiju. Inilah awal perkenalan mereka. Hiju dengan polos memperkenalkan diri sebagai Hong Hiju, momen yang ternyata menjadi awal dari rasa suka Saon terhadap Hiju. Setelah insiden itu, Hiju mengirim pesan kepada Saon untuk mengucapkan terima kasih karena telah membantu memindahkan ayahnya ke panti jompo yang baru. Namun, kebahagiaan Hiju tidak berlangsung lama. Ia melihat sebuah unggahan dari kakaknya, Hong Ina, yang mengabarkan bahwa ia sudah kembali ke Korea. Hal ini mengingatkan Hiju pada masa lalu, ketika ia terpaksa menggantikan Ina sebagai pengantin Saon atas paksaan ibunya. Ibunya saat itu hanya peduli pada posisinya dalam keluarga, tanpa memikirkan perasaan Hiju. Hiju juga teringat janji Saon, yang pernah berkata bahwa jika Ina kembali, Hiju harus bersiap untuk kembali ke posisinya semula. Hal ini membuat Hiju khawatir. Ia memutuskan untuk mengambil kembali ponsel virtual di dalam plastik sampah dan menghubungi Saon menggunakan telepon virtual. Tetapi sebelum panggilan itu diangkat, Saon lebih dulu menelepon Nayuri. Dalam percakapan dengan Nayuri, Saon mencoba menggali informasi tentang Sangwoo. Nayuri tanpa sengaja menyebutkan bahwa Sangwoo besar di panti asuhan. Hal ini memicu ingatan Saon tentang foto Hiju dan Sangwoo bersama di panti asuhan. Saon memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang hubungan antara Hiju dan Sangwoo. Setelah itu, Saon akhirnya mengangkat panggilan dari Hiju yang menyamar sebagai penipu. Dalam panggilan itu, Hiju meminta Saon untuk segera menyelesaikan masalah dengan Hong Ina. Namun, Saon memberikan jawaban yang mengejutkan. Ia menegaskan bahwa sejak awal, ia memilih Hiju sebagai istrinya, bukan Ina. Ia juga mengungkapkan bahwa ia dan Ina telah membuat kesepakatan yang memastikan bahwa Ina tidak akan pernah menjadi istrinya. Mendengar hal itu, Hiju terkejut dan langsung menutup teleponnya. Tidak lama setelah itu, Saon tiba di rumah. Hiju buru-buru menyembunyikan telepon virtualnya agar tidak ketahuan. Ketika Saon menghampirinya, ia tiba-tiba memuji Hiju, mengatakan bahwa pekerjaannya sangat bagus. Hiju, yang tidak menduga pujian itu, merasa sangat terkejut sekaligus bingung dengan sikap mendadak lembut dari suaminya. Biasanya, acara keluarga besar jarang dihadiri oleh semua anggota, tapi keesokan harinya, Hiju harus menghadiri perayaan hari jadi perusahaan ayah tirinya. Acara ini mengundang banyak tamu, termasuk keluarga Baek Saon. Walaupun hubungan antara kedua keluarga tidak harmonis, mereka berusaha terlihat akur karena acara ini digelar di hadapan publik. Hiju hadir di acara itu, tetapi sebelum masuk, ibunya memintanya untuk berbicara empat mata. Ibunya menanyakan alasan ayah Hiju dipindahkan ke panti jompo lain. Dengan tenang, Hiju menjelaskan bahwa keputusan itu datang dari Baek Saon. Namun, ibunya tak peduli, bahkan merasa hal itu bisa merusak reputasinya. Selain itu, ibunya memaksa Hiju melepas jaketnya agar tampil lebih menarik.
Ketika Hiju memasuki ruangan, ia mendengar para tamu membandingkannya dengan Hong Ina, kakaknya. Banyak yang mengatakan bahwa Hiju hanyalah bayang-bayang Ina. Hatinya semakin terluka ketika ia melihat Baek Saon bercengkerama dengan seorang wanita di tengah keramaian. Perasaan cemburu membuat Hiju keluar dari ruangan untuk menenangkan diri di atap. Tepat pukul 10 malam, seperti kebiasaannya, Hiju menelepon Saon menggunakan ponsel virtual. Kali ini, ia meluapkan semua perasaannya. Hiju mengatakan bahwa ia merasa tidak pernah dianggap oleh Saon, hanya diperlakukan sebagai boneka yang tak berarti. Namun, jawaban Saon justru mengejutkannya. Saon dengan tegas membela istrinya. Ia berkata bahwa orang yang menjelekkan Hiju tidak mengenalnya dengan baik. Bagi Saon, Hiju adalah satu-satunya orang yang mampu membuatnya merasa tenang di tengah hiruk-pikuk dunia yang hanya mengejar uang. Ia melarang siapapun, termasuk sang penelepon, untuk merendahkan Hiju. Setelah panggilan itu, Saon menuju atap tempat Hiju berada. Saat melihat Hiju memegang ponsel virtual, Saon menyadari bahwa istrinya adalah penelepon misterius selama ini. Rahasia Hiju terbongkar, namun Saon tidak terkejut sepenuhnya. Beberapa hari sebelumnya, Saon sempat mampir ke kantor polisi untuk memenuhi janji foto bersama mereka. Saat di sana, para polisi bercerita bahwa Hiju pernah berteriak dan menangis ketika mereka menjemputnya. Polisi bahkan memperlihatkan rekaman dashcam yang menunjukkan dengan jelas Hiju berbicara. Saon pun sadar bahwa istrinya selama ini telah menyembunyikan kenyataan bahwa ia bisa berbicara. Malam itu, ia datang ke atap bukan hanya untuk memastikan kebenarannya, tetapi juga untuk menghadapi Hiju secara langsung. Situasi menjadi sangat intens. Bagi Saon, ini adalah momen di mana ia harus mengungkapkan segalanya, termasuk rasa kecewa karena dibohongi, tetapi juga cintanya yang tetap besar untuk Hiju. Kita dibawa kembali ke beberapa menit sebelum Hiju menelepon Saon menggunakan ponsel curiannya. Saat itu, Saon baru saja tiba di pesta ulang tahun ke-70 harian Chungun. Di tengah pesta, Saon masih memikirkan rahasia Hiju yang ternyata bisa berbicara, meskipun Saon belum tahu bahwa sebenarnya Hiju sejak awal tidak pernah bisu. Saon kemudian melihat ibu Hiju menyeret Hiju ke sebuah ruangan dan mendengar percakapan mereka. Tidak lama setelah itu, Saon mengonfrontasi ibunya Hiju, menanyakan mengapa Hiju masih mengalami trauma sehingga tidak bisa berbicara karena insiden kecelakaan. Saon memperingatkan mertuanya agar memperlakukan Hiju dengan baik selama pesta berlangsung. Ibunya Hiju merasa bingung dengan sikap Saon yang tiba-tiba menjadi perhatian dengan istrinya. Di tengah keramaian pesta, Saon memperhatikan Hiju meninggalkan ruangan. Ketika hendak menyusul, langkah Saon terhenti karena ayah mertuanya bertanya kapan ia akan bergabung dengan kampanye sang ayah. Namun, di saat yang sama, Saon menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai penculik, yang ternyata adalah Hiju. Dalam percakapan tersebut, Saon membela istrinya mati-matian, meskipun Hiju justru menjelek-jelekan dirinya sendiri. Sambil tetap berbicara di telepon, Saon berjalan menuju atap gedung untuk memberikan jaket kepada Hiju. Di sanalah ia menemukan Hiju sedang berbicara melalui ponsel curiannya. Ketakutan karena ketahuan, Hiju buru-buru menyembunyikan ponselnya, tetapi ia tersandung. Saon langsung bergegas menangkapnya, mengira Hiju berniat bunuh diri. Hiju yang gugup mulai cegukan. Melihat hal itu, Saon memerintahkannya untuk berbicara, tetapi Hiju menolak. Tentu saja, hal ini membuat Saon frustrasi karena Hiju terus menutup diri. Pada saat yang sama, Saon menerima telepon dari Doje, yang memberitahunya bahwa lokasi ponsel penculik terdeteksi di gedung tempat pesta ulang tahun berlangsung. Menyadari bahwa Hiju mungkin dalam bahaya, Saon segera menyusulnya ke bawah melalui tangga darurat. Sesampainya di sana, ia menemukan Hiju dan langsung menghubungi Doje untuk memintanya mengamankan daftar tamu pesta. Setelah pesta selesai, Hiju dan Saon pulang ke rumah. Di rumah, Saon memeriksa apakah Hiju masih memiliki bekas luka di lututnya. Ia teringat saat mereka kecil, Hiju hampir digigit anjing besar, tetapi Hiju sama sekali tidak berteriak. Dengan nada sindiran, Saon menanyakan ke Hiju, bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa menahan teriakannya. Ia memuji Hiju yang luar biasa dan ia ingin tahu sampai kapan Hiju bisa bertahan seperti ini. Malam itu, keduanya tidak bisa tidur. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saon sempat mempertimbangkan untuk berbicara dengan Hiju, tetapi akhirnya menyadari bahwa setiap orang pasti memiliki rahasia yang ingin mereka simpan. Keesokan harinya di kantor, Saon terlihat kelelahan.
Saat rapat bersama tim, ia bahkan terlihat tidak fokus akibat kurang tidur semalam. Hal ini membuat Yongwoo khawatir akan presentasinya, sehingga ia meminta pendapat Saon. Namun, Saon memuji Yongwoo atas persiapannya dan menyarankan untuk mengambil waktu istirahat sejenak. Setelah itu, Saon mengajak Yongwoo berbicara secara pribadi. Saon bertanya, apakah Yongwoo selalu memberitahu segala hal kepada istrinya, atau apakah mereka saling menyimpan rahasia? Yongwoo terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia menjawab bahwa ia tidak selalu terbuka sepenuhnya. Ia menambahkan bahwa terkadang seseorang perlu berpura-pura tidak tahu dan memberi ruang kepada pasangannya untuk bernapas. Di tempat lain, Hiju dan timnya sedang bergembira karena mendapat kabar baik bahwa Hiju diterima bekerja sebagai penerjemah di kantor kepresidenan. Hiju berpikir untuk mengirim pesan kepada Saon mengenai kabar tersebut, tetapi tanpa sengaja ia malah mengirimkan emoji hati. Pesan itu membuat Saon bingung dan berpikir berlebihan. Lucunya, insiden ini terjadi saat Saon sedang rapat bersama Yongwoo dan timnya. Tingkah Saon yang tiba-tiba terlihat seperti orang yang sedang jatuh cinta lagi membuat Yongwoo heran. Setelah beberapa saat memikirkan bagaimana harus membalas, akhirnya Saon mengirimkan pesan ucapan selamat kepada Hiju atas pekerjaan barunya. Hiju kemudian membalas dengan mengatakan bahwa ia akan mentraktir Saon makan. Tidak lama kemudian, Saon bertanya kepada rekan-rekannya, hadiah apa yang cocok diberikan untuk seseorang yang baru saja diterima bekerja. Doje menyarankan untuk membeli setelan jas, dan ide ini disetujui Saon. Ia pun mengundang Hiju untuk bertemu nanti malam di sebuah butik. Sementara itu, Yuri dan Sangwoo mengunjungi rumah tua tempat Sangwoo kecil pernah bertemu dengan seorang anak laki-laki bertopeng. Di rumah itu, mereka biasa bermain bersama. Sangwoo dan Yuri lalu menuju ruang bawah tanah, tempat Sangwoo kecil sering bermain dengan anak bertopeng tersebut. Sangwoo kemudian menceritakan kepada Yuri sebuah kenangan kelam. Saat itu, ia melihat seekor anak kucing yang lucu, tetapi anak laki-laki bertopeng itu malah mengajaknya untuk bermain dengan cara membedah perut kucing tersebut, lalu memotong ekor, kaki, dan kepalanya. Sangwoo muda merasa ketakutan dan melarikan diri, tetapi kenangan itu terus membekas dalam pikirannya. Sangwoo juga menjelaskan bahwa setelah kejadian tersebut, beberapa anak dari panti asuhan menghilang setelah diadopsi. Hal inilah yang menjadi alasan Sangwoo membangun channel YouTube-nya, agar ia dapat membahas dan mengungkap kasus-kasus tersebut. Yuri, yang merasa bersalah, meminta maaf kepada Sangwoo karena pernah tidak sengaja memberitahu Saon tentang masa kecil Sangwoo yang tumbuh besar di panti asuhan. Sangwoo terkejut mendengar Saon mencari tahu latar belakangnya. Di saat yang sama, Yuri menerima pesan bahwa Hiju diterima sebagai penerjemah bahasa isyarat di kantor kepresidenan. Yuri tentu saja sangat senang mendengar kabar baik ini. Hiju akhirnya tiba di butik yang diminta oleh Saon. Seorang staf butik segera menghampirinya dan menyiapkan pakaian sesuai dengan instruksi Saon. Namun, kebetulan saat itu, Ina juga mampir ke butik di waktu yang sama dengan Hiju. Meski begitu, mereka tidak saling bertemu. Saon memilihkan satu set jas untuk Hiju dan juga sebuah gaun biru. Hiju menerima setelan jas itu dengan senang hati, tetapi ia bersikeras bahwa gaun biru itu bukan gayanya. Saon pun memutuskan untuk mencari gaun lain di toko berbeda. Ketika Hiju mencoba gaun baru tersebut, Doje menelepon Saon dan memberitahunya bahwa penelepon misterius kemungkinan besar adalah seorang wanita, saat Saon masih berbicara dengan Doje. Tiba-tiba Hiju keluar dari bilik kamar ganti dengan mengenakan gaun hijau yang tampak indah. Saon, yang melihat penampilan Hiju langsung terpukau memukau dan terus menatap Hiju. Ia langsung menghentikan panggilan teleponnya. Dalam momen itu, Saon meminta Hiju untuk berhenti merendahkan dirinya sendiri. Ketika mereka berdua saling pandang, Ina diam-diam memperhatikan mereka dari kejauhan. Setelah selesai di butik, Saon dan Hiju berencana pergi ke sebuah restoran. Di saat yang sama, Sangwoo mengirimkan pesan kepada Hiju untuk mengucapkan selamat atas pekerjaannya dan mengajaknya untuk makan bersama. Saon, yang kepo, melihat pesan itu dan malah meminta Hiju untuk menerima ajakan Sangwoo dengan syarat. Ia juga harus ikut. Malam itu, makan malam yang awalnya hanya antara Hiju dan Sangwoo berubah menjadi acara dengan 4 orang, karena Yuri dan Saon juga ikut bergabung. Saat makan malam berlangsung, Sangwoo secara terang-terangan mulai menginterogasi Saon. Dari Yuri, Sangwoo tahu bahwa Saon pernah menanyakan tentang masa kecilnya. Sangwoo menuntut penjelasan mengapa Saon begitu tertarik dengannya. Namun,
Hiju segera menengahi dan mencoba meredakan suasana. Setelah itu, Sang Woo meminta maaf kepada Hiju dan mulai bertanya tentang mimpi-mimpi Hiju. Sang Woo mengingat masa lalu mereka saat Yuri yang mendengarkan musik di ruang siaran kampus. Yuri, yang mendengar obrolan itu, mulai menggoda mereka dengan bertanya apakah ada sesuatu yang pernah terjadi di antara Hiju dan Sang Woo. Saon tiba-tiba bertanya kepada Sang Woo mengapa ia membawa-bawa impian lama Hiju, padahal sekarang Hiju sudah diterima bekerja sebagai penerjemah. Pertanyaan itu membuat hubungan antara Sang Woo dan Saon memanas. Hiju akhirnya turun tangan dan meminta mereka berdua untuk berhenti berdebat. Ia menjelaskan bahwa meskipun dulu ia bermimpi menjadi penyiar berita, sekarang ia sudah merasa senang dengan pekerjaannya sebagai penerjemah. Setelah menjelaskan hal itu, Hiju memutuskan untuk keluar sejenak untuk menghirup udara segar dan menenangkan diri. Saon mengikutinya, tetapi saat itu ia mendapat telepon dari si penculik palsu. Saon, dengan penuh rasa ingin tahu, bertanya kepada si penelepon, apakah ia tahu kenapa Hiju kehilangan suaranya? Apakah ada hubungannya dengan Ina, satu-satunya putri kandung ketua harian Chungun, yang menjadi tuli? Ternyata tebakan Saon benar, meskipun Hiju terlihat bingung dengan pertanyaan itu. Hiju kemudian menyebutkan pesan dari Ina tentang kepulangannya dan bertanya apakah Saon akan berubah pikiran setelah melihat Ina. Namun, Saon dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan berubah pikiran apapun yang terjadi. Hiju bertanya kepada Saon, apakah ia tinggal bersamanya karena rasa tanggung jawab atau simpati? Pertanyaan itu membuat Saon terdiam. Ia hendak mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Hiju, tetapi tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dan hampir menabraknya. Melihat kejadian itu, Hiju tanpa berpikir panjang memanggil nama Saon dengan keras sebelum melemparkan dirinya untuk menyelamatkan Saon. Untungnya, keduanya selamat. Setelah kejadian itu, Saon langsung mengobati telapak tangan Hiju yang terluka. Sambil mengoleskan salep, Saon menanyakan kalau ia tadi seperti mendengar Hiju memanggil namanya. Ia lalu meminta Hiju untuk menyebutkan namanya lagi namun Hiju menolak untuk bersuara. Sementara itu Ina yang mengirim pesan kepada Hiju, tanpa kebingungan mengapa Hiju tidak membalas pesannya. Apalagi Ina sempat melihat kedekatan mereka berdua. Malam harinya, Hiju menerima telepon dari penculik yang sebenarnya namun belum jelas apa yang mereka bicarakan. Keesokan paginya, Hiju bersama para penerjemah baru lainnya melaporkan diri untuk bekerja pada hari pertama mereka. Ketika Hiju memperkenalkan dirinya menggunakan bahasa isyarat, pimpinan perusahaan tampak bingung. Ia bertanya bagaimana Hiju akan berkomunikasi dengan tim jika ia tidak bisa berbicara. Mendengar itu, Saon langsung membela Hiju kalau ia akan belajar bahasa isyarat untuk berkoordinasi lebih baik dengan para penerjemah. Hal ini membuat pimpinan perusahaan tampak senang dengan idenya Saon yang membawa nilai positif bagi perusahaannya. Sore harinya, Hiju mengajari Saon beberapa kalimat dalam bahasa isyarat. Momen itu membuat keduanya terlihat lebih dekat dari sebelumnya. Malamnya, tim penerjemah berkumpul untuk makan malam bersama. Semua orang terkejut ketika Saon tiba-tiba ikut bergabung. Tidak hanya itu, mereka juga kagum melihat keahlian Saon dalam memanggang dan memotong daging dengan sempurna. Saat mereka menikmati makan malam, Doje mendapat telepon mendesak. Ia memanggil Saon keluar untuk mendengarkan sampel suara dari si penculik. Sementara itu, Hiju yang sedang berada di toilet teringat kembali percakapannya dengan penculik asli semalam. Penculik itu menyebutkan bahwa mobil yang hampir menabrak Saon adalah perbuatannya. Ia bertanya dengan nada sinis, kenapa Hiju sekarang malah menyelamatkan Saon? Bukankah ia ingin bercerai dari suaminya? Penculik itu juga mengungkapkan bahwa ia ingin melihat Saon hancur. Ia bahkan mengaku kalau di dunia ini, cuma dia yang benar-benar mengenal Saon. Kembali ke Saon, saat ia mendengarkan rekaman suara dari si penculik, ia mulai mencurigai sesuatu tentang Hiju. Namun, Saon berjanji kepada Doje bahwa ia akan mengirimkan berkas audio lainnya untuk dianalisis lebih lanjut guna memastikan kesamaan suara. Setelah berbicara dengan Doje, Saon kembali bergabung dengan timnya. Ia terlihat mabuk setelah makan malam itu, sehingga tim membantu mengantarnya ke mobilnya. Sementara itu, Hiju memutuskan untuk pulang dengan taksi. Namun, sesampainya di parkiran rumah, ia menemukan Saon masih tertidur di dalam mobil. Hiju pun membantu Saon masuk ke dalam rumah. Saat Hiju sedang membopong Saon masuk ke dalam rumah,
tiba-tiba kakinya terpeleset, membuat mereka berdua terjatuh ke lantai. Tidak hanya itu, ponsel Saon juga terjatuh dan tergeletak di lantai. Pada saat yang sama, Doje mengirim pesan kepada Saon, memberitahukan bahwa analisis suara dari berkas audio menunjukkan kecocokan sebesar 99% dengan suara penculik. Namun, Saon belum sempat melihat pesan tersebut. Kejatuhan mereka ternyata menciptakan situasi yang canggung dan tak terduga. Hiju dan Saon terjatuh dalam posisi saling bertumpuk, dengan Hiju berada di atas tubuh Saon. Lebih parahnya lagi, secara tidak sengaja Hiju mencium Saon saat ia berusaha menahan tubuhnya agar tidak sepenuhnya menimpa Saon. Hiju membeku, tidak segera menjauh dari Saon. Sebaliknya, ia hanya terdiam, menatap wajah Saon yang tertidur dengan jarak yang begitu dekat. Jantungnya berdebar kencang, seakan-akan hampir melompat keluar dari dadanya. Wajah Saon yang tenang dalam tidurnya membuat Hiju semakin sulit mengalihkan pandangannya. Pasangan ini seolah terjebak dalam momen yang menggetarkan hati, bahkan tanpa sepatah kata pun. Situasi itu meninggalkan kesan mendalam di hati Hiju, seolah ada perasaan yang mulai tumbuh dan semakin sulit ia kendalikan. Saon yang mengalami mimpi buruk yang membawanya kembali pada masa lalu, di mana ia pernah dengan sengaja diceburkan ke sungai. Saat terbangun, ia merasakan lengannya pegal, dan ketika melihat ke samping, ternyata Hiju tertidur pulas di sebelahnya. Keduanya segera terbangun dan duduk dengan canggung karena merasa canggung satu sama lain. Sayangnya, Saon tidak mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya, termasuk fakta bahwa bibir mereka sempat bersentuhan. Ponselnya juga kehabisan baterai, sehingga ia tidak sempat membaca pesan dari Park Doje. Saat sarapan bersama Hiju, Saon mencoba bertanya tentang apa yang terjadi semalam, tetapi Hiju hanya tersenyum dan berkata bahwa tidak ada hal penting yang terjadi. Namun, ia tetap tidak mau membahas tentang insiden ciuman itu. Tiba-tiba, Saon menerima telepon dari Park Doje yang mengingatkan bahwa ia sudah mengirimkan pesan semalam. Setelah mengecek pesan tersebut, Saon menemukan informasi penting yang mendukung dugaannya, yaitu kecocokan data orang yang sedang ia curigai mencapai 99,99%. Meskipun ia belum memberitahu Park Doje siapa yang ia curigai, dalam hatinya ia yakin bahwa orang itu adalah Hiju. Namun, karena Saon belum bisa mengendalikan perasaannya kepada Hiju, ia memilih untuk merahasiakan siapa sebenarnya yang menghubunginya. Hari itu, ketika mereka sedang belajar bahasa isyarat, Saon bertanya kepada Hiju bagaimana cara menyampaikan permintaan maaf dalam bahasa isyarat. Setelah diajari oleh Hiju, Saon berkata bahwa itu terasa sulit, lalu tiba-tiba pergi meninggalkan ruangan, membuat Hiju kebingungan. Sementara itu, sekretaris ayah Saon memberi kabar bahwa Hong Ina, kakak tiri Hiju, telah kembali ke Korea. Ayah Saon meminta istrinya untuk segera menemui Hong Ina, tetapi istrinya menolak. Ia mengatakan dirinya sedang banyak pikiran dan belum siap melakukannya, terutama karena ingatan masa lalu tentang anaknya yang ternyata seorang psikopat. Anak itu sering menyiksa hewan peliharaan seperti ikan dan kucing, hingga akhirnya sang ibu mengurungnya di ruang bawah tanah. Ibunya merasa anaknya tidak layak menjadi penerus keluarga. Di tempat lain, Hiju akhirnya memberanikan diri untuk bertemu dengan Hong Ina. Pertemuan itu terasa emosional, karena Hong Ina baru saja menjalani operasi sehingga ia sudah bisa mendengar kembali. Ia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya ia tahu Hiju selama ini berpura-pura bisu demi menjaga perasaannya. Namun, pengakuan ini membuat Hiju marah. Ternyata, selama ini Hong Ina sengaja membuat Hiju memikul beban itu karena ia tidak ingin menghadapi kehancurannya sendirian. Hiju yang merasa kecewa besar memutuskan untuk pergi dan meminta Hong Ina untuk tidak mengganggunya lagi. Sebelum Hiju pergi, Hong Ina memberikan pesan tentang Saon, menjelaskan bagaimana pernikahannya dengan Saon gagal, serta alasan mengapa Hiju menjadi pengganti dirinya. Menurutnya, semua itu memang atas permintaan Saon sendiri. Saon yang mulai mencurigai bahwa Hiju adalah si penelpon rahasia diam-diam memeriksa barang-barang Hiju di kamar. Saat Hiju sampai di rumah, ia menyadari bahwa Saon sedang memeriksa kamarnya. Karena takut rahasianya terbongkar, Hiju buru-buru kembali ke kamarnya. Saon berpura-pura kalau sedang mencari ponselnya yang hilang. Hiju membantunya dengan menelepon ponsel tersebut, dan ternyata ponsel itu ditemukan di luar kamarnya. Namun, di tempat yang sama, Saon justru menemukan sebuah pakaian dalam yang tampak seksi milik Hiju. Saat Hiju hendak mengambil pakaian tersebut, tanpa sengaja mereka terjatuh di atas kasur bersama. Situasi tersebut membuat suasana menjadi sangat canggung. Saon tiba-tiba teringat bahwa pada malam sebelumnya, bibir mereka sempat bersentuhan.
Karena merasa bersalah, Saon buru-buru pergi meninggalkan Hiju tanpa memberi penjelasan. Hiju hanya bisa terdiam, dan situasi itu membuatnya terlihat sangat kasihan. Untuk menenangkan pikirannya, Saon memutuskan mencari udara segar di luar. Beberapa jam kemudian, seperti kebiasaannya, Hiju menggunakan telepon rahasia pada pukul 10 malam untuk menelepon Saon. Dalam percakapan itu, Saon meminta agar mereka saling terbuka dan jujur. Hiju pun meminta kepastian, bertanya apakah benar apa yang dikatakan Ina kepadanya, bahwa Saon pernah menjadikannya sebagai sandera. Saon mengakui hal itu, tetapi menjelaskan bahwa tindakannya memiliki alasan tertentu. Saon menceritakan masa kecilnya, di mana ia sering mengalami mimpi buruk. Setiap kali bermimpi buruk, ia selalu pergi ke rumah Hiju secara diam-diam. Di sana, ia melihat Hiju yang setiap malam berlatih bahasa isyarat. Tanpa sepengetahuan Hiju, Saon juga mencoba meniru gerakan tersebut. Melihat Hiju membuat hatinya tenang, dan rasa takutnya perlahan menghilang. Saon mengakui bahwa sejak kecil, ia ingin membantu Hiju keluar dari keluarganya yang dianggapnya sebagai penjara. Namun, setelah mereka menikah, Saon menyadari bahwa dirinya justru menjadi penjara baru bagi Hiju. Saon dengan jujur mengungkapkan bahwa ia tidak ingin bercerai dengan Hiju. Namun, Hiju merasa bahwa perasaan Saon padanya belum sepenuhnya tulus, sehingga ia memilih untuk tidak berharap lebih. Saon kemudian meyakinkan Hiju bahwa jika Hiju memintanya untuk menunjukkan kasih sayang atau melakukan apapun, ia akan memberikan segalanya tanpa ragu, karena ia sangat mencintai Hiju. Setelah percakapan tersebut, Hiju mulai memahami niat Saon yang sebenarnya, termasuk keinginannya untuk menyelamatkan dirinya dari keluarga yang mengekangnya. Keesokan harinya, seperti biasa, orang tua Hiju dan Saon pergi bermain golf bersama. Dalam kesempatan itu, ayah Saon bertanya kepada ayah Hiju apakah ia pernah mendengar kabar dari Ina. Pertanyaan tersebut membuat ayah Hiju bingung, karena tidak menyangka ayah Saon tiba-tiba menanyakan hal itu. Hari berikutnya, Saon dan Hiju ikut serta dalam rekreasi kantor bersama rekan-rekan kerja mereka. Semua orang terkejut melihat ada food truck di lokasi, yang ternyata disiapkan oleh Saon. Awalnya, food truck itu terlihat seperti untuk semua orang, tetapi sebenarnya Saon memesan makanan khusus yang merupakan kesukaan Hiju. Saat mereka bersiap duduk, salah satu rekan kerja Hiju ingin duduk di sampingnya. Namun, Saon tidak mengizinkannya dan bersikeras untuk duduk di sana dengan alasan ia tidak bisa duduk di belakang karena takut mabuk perjalanan. Padahal, kursi di depan masih banyak. Teman Hiju pun akhirnya terpaksa pindah ke belakang. Bahkan, kopi yang diberikan oleh teman Hiju dibuang oleh Saon, lalu digantikan dengan jus yang ia buat khusus untuk Hiju. Ketika perjalanan berlangsung, beberapa orang tertidur, termasuk Hiju. Tanpa sadar, Hiju bersandar di bahu Saon. Saon merasa sangat senang, bahkan ketika melihat Hiju terkena sinar matahari, ia dengan cepat melindungi Hiju dengan tangannya. Namun, momen manis itu langsung berubah ketika ponsel Pak Han tiba-tiba berbunyi, membangunkan semua orang di dalam bus. Pak Han memberi kabar kepada istrinya. Ternyata, ia sangat mencintai dan memanjakan istrinya. Saon pun penasaran dan bertanya bagaimana Pak Han bisa begitu perhatian kepada istrinya. Pak Han kemudian memberi nasihat, kalau memang cinta pada istri, tunjukkan saja. Perlakukan istri dengan baik sebagai bentuk penghargaan agar hubungan tetap langgeng dan jangan ragu untuk mengatakan cinta. Mendengar nasihat itu, Saon hanya mengangguk setuju. Sesampainya di lokasi, mereka mulai melakukan permainan yang diadakan secara berpasangan. Teman-teman Hiju mengajaknya berpasangan, tetapi Saon segera mengatakan kalau ia ingin berpasangan dengan Hiju. Akhirnya, mereka memulai permainan bersama. Saon tampak sangat bahagia berada satu tim dengan istrinya. Wajahnya penuh senyuman, mencerminkan betapa senangnya ia bisa bersama Hiju. Permainan pertama selesai, lalu mereka melanjutkan ke permainan kedua, yaitu lomba lari berpasangan. Menariknya, lomba ini juga dimenangkan oleh pasangan Hong Hiju dan Saon. Karena terlalu senang, Saon bahkan mengangkat Hiju dengan penuh semangat, membuat semua orang terkejut. Salah satu rekannya yang bingung mengingat Saon sudah menikah tetapi sekarang ia kelihatan terlalu bahagia. Namun, mereka tidak tahu bahwa itu adalah ekspresi cinta Saon kepada istrinya. Karena Saon dan Hiju menang, sebagai hadiah, Saon meminta bukan makanan atau barang lain, melainkan foto bersama Hiju. Ia beralasan, kalau foto ini untuk kenang-kenangan. Saon merasa selama 3 tahun pernikahan, mereka tidak pernah punya foto berdua. Saat berfoto, mereka membuat pose berbentuk hati dengan tangan mereka. Wajah bahagia mereka jelas terlihat walaupun tidak ditunjukkan dengan jelas.
Sementara itu, Yuri membantu Sang-woo membagikan makanan kepada anak-anak di panti asuhan tempat Sang-woo dibesarkan. Di sana, Yuri disambut meriah oleh anak-anak panti yang ternyata merupakan penggemar acaranya. Yuri memberikan tanda tangan kepada mereka. Anak-anak itu bahkan mengira Yuri adalah pacar Sang-woo, tetapi Yuri dengan cepat menjelaskan bahwa mereka hanya teman. Ketika anak-anak menunjukkan foto-foto masa lalu Sang-woo, mereka tanpa sengaja menemukan foto yang dianggap memalukan oleh Sang-woo. Salah satu foto menunjukkan anak-anak panti yang pernah tinggal bersama Sang-woo. Setelah melihat foto itu, Sang-woo merasa ada sesuatu yang janggal dan bertanya kepada ibu panti. Namun, ibu panti yang sekarang tidak tahu karena baru bekerja setelah anak-anak itu pergi. Sang-woo terkejut ketika mengetahui bahwa bukan hanya 3 anak yang hilang, tetapi ada 4. Salah satu anak tersebut adalah anak kembar, dan kembarannya juga hilang. Anak terakhir di foto tersebut diduga terkait dengan kasus penculikan Hong Hee-ju atau bahkan orang yang mengirim pesan misterius kepada mereka. Yuri dan Sang-woo akhirnya memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh dengan menanyakan kepada teman-teman lama Sang-woo. Sementara itu, Saon dan timnya melanjutkan perjalanan dengan mendaki gunung. Beberapa peserta tampak kelelahan. Kecuali Hee-ju dan Saon yang terlihat memiliki stamina yang kuat. Ketika Hee-ju mulai kelelahan, Saon dengan sigap memberikan bantuan. Ia memegang tangan Hee-ju untuk membantunya naik dan bahkan memberikan jaketnya jika nanti diperlukan. Perhatian Saon yang penuh kepada Hee-ju benar-benar menunjukkan betapa besarnya cinta Saon kepada istrinya. Akhirnya, mereka sampai di puncak gunung. Pemandangan di sana sangat indah dan memukau semua orang. Setelah rekan-rekan mereka tiba di puncak, suasana menjadi semakin ramai. Selain para pendaki lainnya, terlihat pula sekelompok ibu-ibu yang ternyata merupakan penggemar Saon. Mereka meminta untuk berfoto bersama, namun karena keramaian dan desakan yang terjadi, Hong Hee-ju tidak sengaja mundur ke belakang. Salah satu rekan mereka berteriak panik karena menyadari bahwa Hee-ju telah jatuh ke tebing. Saon segera memimpin upaya pencarian istrinya dengan bantuan tim penyelamat dan drone. Pencarian berlangsung hingga malam, tetapi keberadaan Hee-ju masih belum ditemukan. Meski situasi semakin sulit, Saon tidak menyerah dan bersikeras untuk tetap mencari hingga Hee-ju ditemukan. Ia mencoba menghubungi ponsel istrinya, namun ponsel tersebut tidak aktif, memperburuk kekhawatirannya. Di sisi lain, Hong Hee-ju ternyata selamat, meskipun tubuhnya mengalami cedera, terutama di bagian perut. Ia mulai mengingat kejadian saat jatuh dan merasa yakin bahwa seseorang telah mendorongnya. Hee-ju berusaha menghubungi tim, tetapi ponselnya rusak akibat jatuh. Satu-satunya perangkat yang masih berfungsi adalah ponsel rahasia yang biasanya ia gunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Sementara itu, Saon tetap melanjutkan pencarian bersama tim penyelamat. Informasi mengenai hilangnya Hong Hee-ju telah menyebar luas melalui media, meskipun tidak diketahui siapa yang pertama kali menyebarkannya. Dukungan dan pesan datang dari banyak pihak, tetapi Saon tetap fokus pada pencarian istrinya dan tidak menggubris perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Akhirnya, Hong Hee-ju menggunakan ponsel rahasia tersebut untuk menelepon Saon. Meski tidak menyebut identitasnya secara langsung, Saon merasa lega karena mengetahui istrinya masih hidup. Ia memberikan petunjuk mengenai keberadaan alat-alat bantu yang ada di dalam tas Hee-ju, termasuk sebuah petasan untuk membantu lokasinya dengan ditembakkan ke langit. Hee-ju berhasil menemukan alat tersebut dan segera menembakkannya. Sinyal darurat itu terlihat oleh Saon, yang langsung bergegas menuju lokasi istrinya. Saat akhirnya berhasil menemui Hee-ju, perasaan lega dan kebahagiaan menyelimuti Saon. Upaya panjang untuk menyelamatkan istrinya membuahkan hasil, dan momen tersebut menjadi penuh haru. Kemudian, terungkap bahwa malam sebelum kejadian tersebut, Hong Hee-ju sempat bertanya kepada Saon mengenai perasaannya. Saon menunjukkan keyakinannya bahwa perasaannya terhadap istrinya sangat tulus. Momen itu membuat Hee-ju merasa tenang dan nyaman hingga akhirnya tertidur di pangkuan Saon.